ya sembari belanja, lihat-lihat, seperti turis juga lah. Jadi ada sembayangnya, ada juga jalan-jalannya. Serenaknya seperti itu dalam foto. Jadi mereka pakai baju berlapis-lapis karena sangat dingin. Kira-kira begitu. Terus suka pakai masker. Jadi walaupun di sana belum ada penyakit, mereka sudah biasa pakai masker. Sebenarnya sih saya interaksi paling kalau kita mau shopping atau di restoran atau dengan guide aja. Karena rata-rata mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita kendala bahasa aja sih. Kuil tuh ada foto-foto mereka dengan baju tradisionalnya, ini mereka bunyikan belnya gitu. Itu bunyikan bel untuk apa Mbak Dina? Biasa masuk ke kuilnya. Kalau ke temple itu bunyikan bel. Ya. Oh, itu kepercayaan mereka ya. Kalau Pak Oscar juga kelihatan udah merah-merah juga di sini, nggak tahu mungkin karena malu kayaknya. Oke. Iya, kita masih lihat ini, ini juga cara mereka sembahyang atau berdoa ya. Ini sampai menyentuh tanah semuanya kayaknya, sampai ke muka-mukanya juga sekaligus kayaknya ya. Boleh dijelaskan sedikit Pak Oscar ini cara sembahyang ini? Jadi yang saya dengar ketika di sana ini adalah upacara ketika mereka selesai panen. Jadi mereka dari berbagai pelosok di desa-desa itu selesai panen, mereka mengucap syukur dengan datang sembahyang ke kuil Potala yang terbesar itu, Potala Temple. Nah, mereka caranya adalah setiap jalan 3 langkah mereka tepuk tangan sekali dan bersujud. Ya, betul. Jadi mereka memang datang dari kampung-kampung untuk menuju ke kuil. Mereka itu bentuk pengabdian terhadap Buddha, itu yang mereka lakukan. Tapi biasanya memang orang Tibet itu biasa melakukan ini bisa 100 kali, 300 kali dalam sehari ya, kalau memang dia benar-benar yang niat berdoa gitu. Jadi memang rutin. Dan mereka nggak risih, dia nggak apa-apa gitu ya, kita foto atau... Cuman kita jangan foto itu dari depannya mereka, itu jadi kan kita nggak sopan ya. Jadi kita harus kalau mau foto ya harus lihat angle-nya dari belakang atau dari samping gitu kan. Jadi kita harus menghargai juga culture-nya mereka juga gitu. Kalau sembahyang seperti itu. Jadi kapanpun kita datang ke Tibet pasti akan lihat gitu. Iya. Betul ya, nggak ada musim-musim tertentu ya. Iya, jadi ini ada akses di antara dua tempel besar. Jadi melewati jalan ini kiri kanannya semua tuh toko-toko jual souvenir, jual pakaian dan lain-lain. Ini tempat kehidupan sehari-hari mereka lah. Gitu. Jadi mereka juga sama lah dengan kebanyakan orang di dunia ya, mereka berinteraksi di pasar. Ya, betul. Karena biasanya kita di sini bisa lunch karena ada restoran di situ. Jadi restoran itu tuh di alun-alunnya. Jadi Barkor Street itu ada alun-alun, dan di alun-alun itu ada Jokang Temple dan banyak souvenir. Jadi kita pasti bawa ke situ. 0,5 kilo dari Potala letaknya. Cukup unik sih ya, jalannya itu agak-agak kuno-kuno gimana gitu, terus bangunannya juga itu ciri khas banget di Tibet begitu ya modelnya ya. Betul. Dari segi eksteriornya. Gimana Pak? Eksotik ya? Oke, ini alun-alun kota Lhasa ini ya. Ini apakah tadi nyambung ke Barkor Street itu, Mbak Dina? Iya, ini saya ambil foto ini kalau nggak salah dari restoran namanya Lhasa Kitchen ya. Jadi dari atas itu kita bisa foto ini alun-alunnya ini, atau kita bisa ambil foto ini dari Jokang Temple. Jadi kita naik ke lantai 2 bisa ambil foto ini. Oke. Nah jadi ini bisa dibilang alun-alun utama ya. Alun-alun utama kota Lhasa ya. Mungkin kita ada meeting point juga di sekitar sini kalau misalkan mereka mau shopping gitu. Very nice. Wah, ini kayak toko jalan souvenir nih ya. Betul. Ya, baik. Di sana ada semacam beads atau batu mulia lah, batu berharganya mereka. Itu seperti batu-batuan dengan ada uratnya. Mereka bikin cincin, bikin gelang, bikin kalung, bikin anting. Dia jual mulai dari yang murah-murah arah pinggir PKL, pinggir jalan kaki 5, sampai ke yang mahal juga ada. Oh, ada ya? Namanya. Itu bisa bedain kualitas. Ya, seperti itu batu-batuan itu. Wah, sangat susah. Susah ya, kalau nggak ngerti batu mungkin nggak bisa ya. Tapi batunya unik ya, iya. Pak Oscar ya. Unik. Mbak Dina sendiri pernah beli itu cuma dari sana. Mbak Dina pernah beli batu-batu begitu mungkin? Oh, kalau saya sih enggak, cuman kawan-kawan ya? pasti beli ya. Mereka beli itu kan untuk perhiasan ya, kayak kalung-kalungnya itu kan sangat unik gitu dan berwarna-warni, jadi mereka beli. Ini yang sebelah kanan bawah ada karpet juga, jual karpet ya? Ya, kok Oscar. Iya, betul. Nah, jadi mereka tidur tuh bukan pakai kasur seperti kita, tapi mereka tidur dekat bawahnya itu kayu, kemudian atasnya adalah ini karpet seperti ini. Tapi agak tebal. Ya, biasanya kan kita ada acara bebas ya, jadi kawan-kawan tuh bisa keliling Old Town,
dengan beca ini mungkin sekitar 100.000 mereka bayarnya. Atau bisa 100.000 juga uang kita. tapi dari hotel biasanya kita menuju ke Potala gitu, mereka juga bisa kok naik beca ini juga gitu. Bayarnya sih lumayan mahal kalau menurut saya ya, sekitar Ya namanya wisata ya, untuk wisata bukan ini soalnya. Iya, di kampung pasti. sini kan 20.000 ya. Jokang Temple ini tidak jauh dari Potala, walking distance bisa sebenarnya, cuma memang agak jauh aja, dan bisa jalan agak jauh. Seperti inilah kira-kira suasana, jadi agak unik dengan suasana dengan nuansa keemasan di atap-atapnya, sangat bagus untuk difoto. Dan kalau lihat foto sebelah kanan atas, langitnya bisa biru seperti itu, sangat bagus. Oh, biru banget itu jadi, ya. Kalau penggemar foto, wah kesini puas sekali pasti. Oke, Jokang Temple ini sebenarnya dibangun pada tahun 647 setelah Masehi. Ya, abad ke-7 ya. Ya, terletak 1,5 kilometer dari Potala. Gitu. Gak jauh lah ya. Kalau ini masih walking distance itu 1,5 meter pastinya. Ini harusnya di dalam, Mike. Oh, di dalam itu dia punya di dalam ini dia ada berlantai-lantai. Jadi lantai 2 ini bisa foto posisi seperti ini kira-kira. Nah, naik lagi lantai 2 itu juga ada posisi seperti sebelah kanan, kita bisa foto keluar. Dapatnya gunung-gunung pegunungan seperti itu. Nah, seperti ini. Ini dari lantai 2-nya ya, atau dari tingkat atas. Lantai 2. Ya. Betul. Kita boleh masuk, boleh naik ke atas. Boleh masuk. Apa namanya? Ini juga masuk pakai ada tiket masuk atau apa mungkin? Enggak, biasanya ada. Udah diurus ya. Udah diurus sudah. Jadi tinggal masuk, naik ke atas, bisa foto-foto. Nah, ini di dalamnya saya rasa tempat orang sembayang ya, tempat orang lagi betul. Sembayang di dalam ya. Dan ini kita boleh foto-foto di dalam ya, boleh foto. Boleh foto. Yang penting jadi cukup eksotik, cukup bagus, pemandangan yang sangat unik. Penggemar fotografi pasti puas sekali di sini karena warnanya, kemudian adat istiadat mereka, cara bekerjanya berbeda dengan kita, jadi agak sangat unik lah untuk kita foto di sana. Kota Lhasa bukan satu lokasi, tapi kota berbeda. Dia ini ada di semacam Summer Palace, Palace-nya Tibet. Berarti dari Jokang Temple berpindah lagi ya, Oscar ya? Pindah. Biasanya kita naik mobil ke sini, agak sedikit. Ini mungkin kalau untuk jalan agak jauh, terlalu jauh untuk jalan. Oh, gitu. Betul ya, Pak Oscar ya? Ya, pusat pemerintahan dan pusat agama juga untuk di Tibet. Oke, sebenarnya Potala sini dia dibangun pada abad ke-7 ya, pada masa pemerintahan kerajaan Tubo. Lalu di abad ke-17 oleh Dalai Lama dijadikan istana musim dingin gitu. Jadikan istana musim dingin sampai tahun 1959, karena kan tahun 59 itu Dalai Lamanya mengungsi ke India ya, karena ada konflik dengan pemerintahan Cina. Nah, sejak 59 sampai sekarang, Potala itu dijadikan museum. Dan menjadi World Heritage tahun 94. Itu pintu belakang lagi, jadi jangan lewat pintu luar, kecuali kalau kita memang tidak naik ke atas ke tingkatnya ya, kita misalkan capek gitu, kita sudah foto dari halamannya, kita bisa keluar. Jadi untuk orang yang kuat, mereka bisa naik sampai halaman belakang, sampai keluar dari pintu belakang. Nanti ada foto-fotonya di Potala ini. Iya. Jadi ada beberapa spot foto. Jadi tadi Mbak Dina ada singgung sedikit ya. Jadi kalau nggak masuk pun nggak apa-apa ya jadinya ya. Mungkin foto dari luar ya. Semua orang tuh oke ya. Jadi seperti spot foto ini ya, kayak Mbak Dina punya nih. Mbak Dina punya yang sebelah kiri ini kayaknya ada di dalam ya, udah masuk ya ke dalamnya. Kita udah masuk, betul. Udah masuk ke entrance-nya. Lalu itu tangga untuk menuju room 1 yang di atas itu. Jadi biasanya orang-orang yang nggak kuat kita foto di sini nih, di depan sini. Oh, di depan sini aja. Yang nggak kuat naik itu di sini aja. Jadi jangan naik ke atas ya. Foto di slide berikutnya mungkin ada fotonya juga tuh. Oke. Jadi ini seperti yang sebelah kanan tadi kayak boleh tim boleh balik dulu sedikit. Ya, ini yang foto Mbak Dina sebelah paling kanan ini dari luar agak jauh. Tadi hampir mirip dengan fotonya Pak Oscar yang agak jauh juga tuh. Ya, hanya nyebrang jalan sebelah di kiri. Ada bukit ya, nyebrang dari Potala, nyebrang jalan, lalu ada bukit, kita naik bukit. Di situ ada spot untuk foto, mungkin 1 juta umat foto di situ kayaknya ya. Oh gitu ya, jadi rame dong ya.
Jadi Pak Oscar tadi ada foto di situ juga kan? Itu ngantri atau Iya, foto saya di ada. situ, Pak? Waktu saya datang nggak terlalu, jadi sepi-sepi aja. Jadi makanya bisa foto dengan nyaman. Wih. Kalau nggak salah bulan Mei yang saya datang. Ada lagi satu lagi yang bulan Desember juga ada. Oke. Nah ini kalau yang ini juga di sana Potala lebih dekat lagi nih ya dari kalau yang sebelah kiri ini lebih dekat dan ini udah masuk ke dalam ya. Jadi kalau tadi misalnya kalau udah masuk kita nggak bisa keluar lagi atau bagaimana, Pak Oscar? Bisa masuk, maksudnya kalau ke Oh, atas sih, kalau ke atas masuk ke dalam ruangan-ruangannya kita keluarnya tuh nanti udah tanggung kan, jadi harus lewat pintu belakang, jadi ada memang exitnya gitu. Oh gitu. Nah, Jadi kalau kalau udah masuk setengah ruangan mau balik lagi, aduh, terusin aja gitu kan. udah ikutin aja langsung deh ya. Betul. Kalau balik lagi juga. Jalannya, karena itu banyak tangga-tangga di dalamnya. Oke, nanti busnya juga jemput di tempat yang berbeda ya? Enggak. Kalau bis itu kita memang ada meeting point-nya untuk bisnya. Ada meeting point Biasanya lagi. local guide nanti mereka dia udah calling-callingan dengan bisnya untuk jemput kita. Betul, kalau malam ada lampu-lampu. Dan ini kebetulan foto yang kanan bawah ya, itu saya ambil dari hotel yang kebetulan hotel kita bisa ada view Potala. Jadi pas malam hari foto dari hotel aja ya, gitu. Jadi nggak keluyuran kita. Itu apakah ini dari balkon kamar atau dari lobi ya atau gimana? Bukan dari lobi, itu ada lorong itu bisa melihat view Potala. Jadi hotel kita kan hadapan gitu ya, terus ada jendela, kita bisa foto dari situ. Tapi kalau ada yang misalkan kuat, mereka mau misalnya fotografer, mereka bisa keluar lagi. Tapi itu kan opsional ya, jadi itu sebenarnya di luar tour. Jadi mereka mungkin pergi dengan taksi atau dengan beca gitu untuk ke Potala di malam hari ambil foto. Seremoni istananya ya, istana daya lama, istana musim panas. Dia dibangun di abad 14. Ini Sarah Monastery. Betul. Oh begitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ke sini atau bisa tidak, jadi tergantung sebenarnya berapa lama waktu di lasanya. Betul. Jadi kan setiap tur kan beda-beda gitu. Jadi nggak semua tur kita juga kita pergi ke sini gitu. Oke. Jadi memang ada beberapa monastery sepertinya di Tibet ini ya. Betul. Dan jadi ini Drepung Monastery. Ya, Sarah Monastery, Drepung Monastery ya. Ini tempat-tempat para biarawan ya. Ada biarawati juga ya atau enggak? Ada biarawati nggak sih? Jadi sebenarnya ada 3 big monastery ya di sekitar Lhasa itu. Jadi si Sierra Monastery, Drepung itu yang terbesar. Sierra itu dia terkenal karena ada Tibet. Jadi Tibet sebagai ajaran dari sektenya mereka. Mereka ada debat antar monks-monksnya itu setiap hari sekitar jam 3 itu 1,5 jam lah gitu. Cuman kita biasanya kan nggak ngerti ya mereka apa sih debat apa sih gitu kan. Nah, jadi kita pindah ke Drepung karena di Drepung ini adalah yang terbesarnya. Ya, jadi di setiap biara, di setiap kuil mereka ada praying well ini. Jadi mereka orang-orang yang ingin berziarah atau berdoa mereka mengelilingi praying well dan mereka memutar itu searah jarum jam. Di daerah Tibet dan sekitarnya nih, betul nggak nih Pak Oscar? Betul. Memang kita nggak temuin, tapi di sekitar Himalaya rata-rata cara berdoanya seperti itu. Selain di Tibet ya, di tetangga-tetangganya ada. Ya betul, itu jadi dia digantung supaya itu doa-doanya tuh terbawa oleh angin, cepat sampai gitu pada yang kuasa gitu istilahnya ya. Dan itu warna-warni ada artinya. Ada arti ya? Betul, ada lambangnya. Jadi misalkan biru dia melambangkan langit, putih dia melambangkan udara, lalu merah itu melambangkan api, hijau air, kuning itu melambangkan bumi. Jadi 5 warna ini bersamaan dia menandakan keseimbangan ya di dalam hidup itu artinya. Jadi apakah satu orang itu harus tulis di 5 warna itu atau satu aja? Enggak, kebetulan saya juga jadi flag ini banyak dijual sebenarnya di sana. Kebetulan saya juga pernah beli, tapi gantung di rumah saya. Oh gitu. Taruh di lemari gitu kan. Kalau saya pernah ngalamin tinggal di perdesaan seperti ini. Jadi waktu itu kita mestinya tujuannya mau ke Kathmandu, tapi rupanya tidak ada flight kembali ke Lhasa. Jadi kami menginap di losmen seperti di sini. Sangat menarik untuk melihat bahwa sini suasana perkampungannya seperti ini. Cuma kurang lebih ya 10-20 rumah. Udah satu kampung begitu dan jauh dari mana-mana, jauh sekali dari mana-mana.
Iya, welcome, welcome. Kalau yang sudah mengerti bisnis, yang sudah mengerti jasa-jasa perhotelan, pariwisata sih sangat welcome lah. Kebetulan kalau di daerah di Monastery itu bentuk-bentuknya memang seperti itu ya. Dan itu kan biasanya rumah-rumah itu di luar kota, gitu. Jadi nggak dipakai sebagai hotel. Oke. Betul, betul. Namsolek itu ada di kira-kira 4.600-4.700 meter, dan di sini kita lewatin titik ini dulu, Lagenla, baru sampai ke Namsolek. Jadi Ini hanya titik tertingginya di sana. berarti hanya satu poin aja gitu ya, hanya satu poin. Satu puncak aja. Apa namanya, cuman untuk menanda aja bahwa ini adalah titik tertinggi ya. Betul. Mbak Dina kesini juga kan ya? Ya, otomatis kalau kita mau ke ya? Namsolek, pasti kita akan melewati Lagenla ini. Apakah ada spot-spot foto lain selain batu ini misalnya? Dari tempat ini kita bisa melihat gunung sih sebenarnya, gunung yang bersalju. Itu sebenarnya depend ya, tergantung kapan kita perginya, karena kan nggak setiap saat. Saya juga pernah 2 kali mau ke Namsolek itu gagal. Di bulan Oktober itu biasanya ada badai salju, jadi nggak bisa. Kalau kita pergi di summer bisa. Ya betul. Dan kadang kalau udah saljunya banyak, itu jalanan ditutup. Karena biasanya kita kan day tour dari Lhasa menuju ke Namsolek itu 4 jam sekali jalan. Ini foto-fotonya yang menunjukkan otot-otot kekarnya nih. Jadi memang kan mereka ini kan biasalah jasa untuk turisme, menyewakan riding seperti ini, yak ya. Yak itu sapi khas di Tibet yang bulunya tebal sekali supaya kuat untuk di udara dingin. Jadi mereka nyewakan ya udah kita bayarnya, kita foto-foto untuk kenang-kenangan, dan juga untuk lucu-lucuan aja. Ya, yaknya di danau kita bayar. Tapi ini kebetulan foto teman saya, bukan foto saya. Sayanya sendiri nggak naik siak. Nggak, takut ditanduk jangan-jangan. Terlalu kecil untuk siak itu ya. Kabur saya sama yaknya. Oke. Mahal nggak sih Mbak Dina untuk naik yak ini? 50.000 lah itu. Untuk hitungan uang kita 50.000-an ya, kurang lebih ya. Jadi ini macam kasih sedikit tentang danau Namso ini ya. Namso ini merupakan danau garam tertinggi di dunia, konon. Danau garam ya. Jadi asin ya. Nasinya ya. Betul. Seperti laut mati. Betul. Seperti laut mati. Luasnya juga ada 1.900 km ya. Sementara kalau Yamdrok Lake itu cuma 647 km persegi, kalau ini lebih luas. Ya. Apakah ini yang terluas di Tibet mungkin? Enggak sih, ada lagi, cuman ini memang lagi dia Holy Lake ya, Holy Lake di Tibet. Gitu. Holy Lake ya. Betul, kedalamannya 30 meter dan paling dalam itu 125. Jadi Namso Lake itu artinya Lake of Heaven. Jadi ini danau untuk surga. Danau surga ya. Danau surga, betul. Wah. Terlalu dingin untuk kita untuk main air. Waduh, dingin aja masih buka baju loh di situ, Pak Oscar. 100 km dari Lhasa, sebelah barat lautnya Lhasa. 100 km ya, kira-kira ya hampir 2 jam gitu ya? Enggak, karena jalannya kan berliku-liku, jadi 4 jam itu jalan one way. 4 jam ya untuk ke Namsolek ya? PP itu 8 jam. Jauh. Walaupun 100 km only ya? Betul. Berarti jalannya nggak bisa cepat ya? Enggak, karena memang ada pembatasan untuk waktunya juga ya. Dan perlu izin juga ke Namsolek. Jadi ada permitnya lagi. Di dalam permitnya itu kita harus tulis juga, kita akan mengunjungi Namsolek. Oke, jadi permitnya itu pasti masih ada tujuannya kemana gitu ya? Harus menyangkut semuanya. Domba sih sama aja sih bentuknya, cuman mereka aja sama hidupnya ketinggian di oksigen yang tipis. Bagi saya sih sama aja tuh kan. Sama ya. Kita, untuk ambil spot ini biasa kita udah naik kendaraan terus kita lihat banyak domba, ayo kita berhenti. Kita berhenti, gitu. Kita berhenti gitu. Jadi kita foto dengan domba-domba ini gitu. Dan biasanya bayar tuh sekitar 10 yuan, berapa itu ya? 10 yuan 100.000 kurang lebih, 200.000 kurang lebih ya. Masa sih? Enggak 20.000 ya, betul, sekitar. Masih cukup oke sih. Cuman kita boleh foto aja ya, pegang-pegang gitu ya. Ya, nggak boleh diajak main apa gitu ya. Gitu, cium anjingnya gitu kan, peluk kayak gitu. Iya, saya juga pernah foto beberapa kali dengan anjing-anjing ini. Ini anjing paling besar mungkin di dunia mungkin ya, karena bisa segede sapi anjingnya. Segede sapi malah anjingnya.
Iya, bisa segede Yang sapi kalau yang gede ya. gila itu kayak Besar dinosaurus sekali. lah. Iya, iya, besar sekali, luar Dan biasa. ini kita ketemunya di dekat Namcolek juga, Pak Oscar. Ada, jadi di setiap ada bus stop atau tempat peristirahatan, selalu mereka ada objek ini, foto bersama anjing yang tadi itu bayar 10 RMB atau 15 RMB. Oke, yang spesial tentunya pemandangannya ya. Hmm, hmm. Dikelilingin oleh gunung-gunung, ada Ya, saljunya, dan itu airnya sangat biru. Dan ya. kita bisa foto dari atas. Jadi dari atasnya itu ada Kambalapas namanya ya. Biasanya untuk spot foto. Kambalapas itu di ketinggian 4.900 meter. Apakah ini Ya, yang untuk foto di foto sebelah kanan bawah, bukan ya? Ya, ini sekitar Kambalapas. Cuman biasanya kita ambil posisi karena di situ kan ada kayak garis-garis pembatas ya. Kita biasanya untuk foto menghindari garis-garis pembatas kita agak turun sedikit di kayak bukitnya gitu. Jadi bisa ambil foto tanpa ada pembatas, jadi tanpa ada penghalang biasanya. Nah, Itu ini Ya, Yamdrok. betul. Yamdrok ini 2,5 jam kira-kira dari Lhasa. Itu jaraknya sekitar 209 km dari Lhasa menuju ke Yamdrok. 209 kilometer. Ya, 200. Ya, Jadi 200 kilometeran. 2 Tadi jam setengah jalannya udah mulus kalau ke sana tuh. Tadi kalau Namcolek 100 kilometer 4 jam. Kalau Yamdrok Lake 200 kilometer berapa tuh? 8 2 jam. jam setengah. Oh, 2 malah jam 2 jam setengah. setengah. Karena jalannya sudah mulus itu jadi Jalannya bagus soalnya. kalau ke Namso enggak, dan gitu jalannya kan berliku-liku kalau ke Namso. Nah, Ya. ini fotonya Pak Oscar di Yamdrok Lake hampir mirip dengan tadi foto yang anjing tadi ini di Gunung Iya, Masif nih, betul. di atas dia. Ini tempat berhenti bus kayaknya ya, tempat berhenti Bukan, bus. jadi dia tempat foto lah. Jadi orang banyak sekali parkir, jalannya agak lebar. Biasa jalan sempit, tapi di titik ini jalan agak lebar, kita boleh parkir dan kita foto-foto di situ. Cuman kalau pas foto-foto jalan pelan-pelan, jadi jangan terburu-buru. Karena kalau nggak salah 4.600 atau 4.700, jadi gampang pusing. Sebenarnya kita pakai jaket ya. Cuman kalau untuk foto, tentunya kita harus eksis dong. Ya, Kan? ya dong, ya dong. Boleh dong dilepas ya kan, hanya foto kan kita nggak lama tuh, nanti dipakai lagi. Gitu. Jadi kita dengan jaket kita gitu. Kayak gini kan foto temanku nih kan, dia nggak pakai jaket. Padahal itu gitu. Iya. Misalnya kita aja ngambil fotonya, angle-angle-nya, terus ngatasin itu aja sih. Soalnya kalau tadi aku lihat kan foto yang peserta, terus tadi ada fotonya Pak Oscar kan dari jauh. Ini saya lihat Mbak Nina lebih ke dekat, malah lebih ke pinggir. Jadi saya biasanya ambil spot atas dan ambil Yamdrok bagian bawah. Ya, itu namanya Manla, Waduk Manla yang terbesar di Tibet. Jadi Oke. Jadi ini danau kayak waduk gitu ya, waduk. Ini namanya Similapas. Betul, Similapas. Jadi sebenarnya ini spot rahasianya saya. Oh, spot rahasia nih, Sobat Kota. Jadi Sobat Kota udah dikasih ancer-ancer tempat-tempat mana yang bagus untuk foto, ya. Nah, ini kita lihat nih, apalagi kalau ambil dari atas ini ya. Nah, ini yang saya paling suka ya, foto yang sebelah kanan nih justru nih ya, yang kanan ini karena kontras langit, ada awan putih dan awan hitam, terus pegunungan dengan warna coklat, dan juga danaunya yang biru ke hijau-hijauan turquoise ya. Juga Mbak Ninanya pakai jaket merah, dan di bawahnya ada bendera-bendera prayer flag ini yang warna-warni. Jadi ini bagus banget nih, ya. Nice, very nice. Nah, ini nggak jauh dari artificial lake ya, dari Similapas ya. Highway. Jadi kalau yang dam tadi itu di sebelah kiri, kalau Karola Glacier itu di sebelah kanannya. Oh, oke. Gitu. Nah, ini juga objek foto nih, sepertinya nih bagus banget karena kita lihat ada pegunungan dengan es abadi gitu ya, yang putih ya, dan ada orang jualan pula lah gitu ya. Betul, karena banyak ini memang satu spot turis ya yang kita lewati kalau kita menuju ke Shigatse. Ke Shigatse. Oh, ini arah ke Shigatse, Walaupun dia tidak ke Nepal, biasanya sih kalau ada waktu mereka pasti akan stop. Jadi habis dari Yamdrok, biasanya Similapas, Karola Glacier. Nah, ini di Gyanse, di kota Gyanse namanya ya. Kota Gyanse, ini balik dulu ke kota Gyanse, kita lihat dari dari jauh ya. Ini ada seperti monasteri juga ya kayaknya ya. Palcho Monastery.
Ya. Pacho Monastery, betul. Pacho Karena Monastery. karena di monastery ini ada pagodanya ya. Oke. Jadi Sebenarnya ini biara. Biara yang biara ya. dibangun pada abad 15. Ya, Kumbum Stupa. Dia terdiri dari 9 tingkat. Jadi di dalamnya itu ada 10.000 patung Buddha. Oke. Nah, pagodanya namanya Kumbum Stupa gitu ya, Kumbum Stupa. Ya, Kumbum Stupa di dalam monastery itu. Fotonya yang paling bagus dari tempat yang tadi aja, dari tempat Mbak Nina itu di bawah. Atau mungkin Iya, kalau biasanya kita dari bawah aja fotonya. ya paling nggak dapat itunya lah ya, dapat apa namanya Kumbum Stupanya ya. Iya, saya ada ke sini juga. Jadi ada mungkin dua tingkatan. Satu kalau tempel-tempel yang ada di Lhasa, kemudian tempel-tempel yang ada di Shigatse. Kalau yang tempel-tempel di Lhasa itu kan kebanyakan untuk memuja lamanya atau Dalai Lamanya, yang di sini untuk ke Panchen Lama. Jadi mungkin seperti adipatinya ya kira-kira lah, seperti itu kota keduanya. Bukan, jadi sebenarnya kalau untuk yang sebelah kiri itu kan mereka menyalakan lilin ya. Namanya butter lamp. Jadi dinyalakannya pakai minyak dari yak. Lemaknya ya, minyaknya ya, lemaknya ya. Lemaknya yak. Nah, kita ke Tasilumpo ini sebenarnya sih tergantung, kalau kita ada waktu kita akan pergi ke Tasilumpo karena ini merupakan monastery yang terbesar yang ada di Shigatse gitu. Jadi kadang orang lewati, kadang enggak. Dan uniknya di sini dia itu punya apa namanya patung future Buddha setinggi 26 meter ya. Patung Buddha yang sebelah kanan ini tinggi ya, ini ya, gede ya. Ya, 26 meter itu terbuat dari emas ya, dilapisi emas gitu ya. Patung emasnya. Dan juga ada apa tuh kuburannya si Panchen Lama. Jadi yang tingkatan kedua dari Buddha itu jadi Dalai Lama, jadi yang kedua itu namanya Panchen Lama. Kita izin dulu sih sebenarnya, jadi banyak tempat di dalam boleh foto, tapi sekarang kita biarawannya itu untuk foto gitu. Tapi saya mau sharing sedikit. Waktu tahun 2009 saya datang ke Potala itu, kita masih boleh masuk ke makam-makam para Dalai Lama yang lama yang sudah meninggal. Makam itu boleh masuk. Tapi waktu saya datang lagi sudah nggak boleh masuk. Jadi makam itu ditutup. Jadi ini tahun 2009 waktu itu saya waktu pertama kali ke sana, ini jalanan belum sampai jadi mulus. Setelah ini kelihatannya pembangunan luar biasa di sana, jadi jauh lebih mulus. Ini kalau nggak salah saya ingat dulu ada teman satu tim coach kita yang pusing, jadi kita berhenti sebentar untuk sekedar istirahat. Jadi pemandangan bagus, ya kita sekalian foto-foto. Ya sekalian foto-foto lah ya, sekalian ini padang gurun gitu kan, lihatin apa lagi gitu kan, ada latar belakang pegunungan ada, latar belakang lake atau danau ada, ini padang gurun lagi ya. Tempel udah, ya. Saya sampai ke depan pintu Everestnya. Waktu itu memang mau ke EBC, mau nginep di sini, tapi kemudian ada satu kawan yang sudah nggak tahan karena dia mulai ada disoriented lah, makanya pusing segala macam. Jadi kita memilih kembali ke Lhasa. Jadi sebelum menuju Everest Base Camp, ya kita berhenti untuk foto spot di namanya Gaulapas. Gaulapas ini kita bisa melihat sebenarnya kecil ya, itu pegunungan, lihat itu di belakangnya gunung es, itu ada Mount Mokalu, Mount Everest, jadi ada beberapa gunung dengan ketinggian 8.000, itu kita bisa lihat dari Gaulapas ini. Dan letaknya ini kalau dari Tingri, jadi antara Shigatse dengan perbatasan Nepal, itu kan ada Friendship Highway. Jadi dari Friendship Highway, daerah Tingri, itu menuju Everest Base Camp itu sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Jadi dari highway-nya itu, penginapan di sana tuh hanya ada 2 ya. Yang terakhir saya ke sana tahun 2018, itu pertama di Rongbuk Monastery. Jadi Rongbuk Monastery itu biasanya digunakan oleh ekspedisi ya, para ekspedisi di awal abad 19. Mereka menggunakan Rongbuk Monastery itu sebagai tempat penginapan, dan itu di ketinggian 5.000 si Rongbuk ini gitu. Jadi pilihannya ada 2. Saya pernah nginep di Rongbuk dan terakhir kita nginep di tenda seperti ini. Jadi tenda ini kita makan di sini ya kan, kecuali buang air ya. Jadi buang airnya itu di luar. Jadi ada satu WC berjejer gitu. Jadi kalau malam kita kedinginan, kan di sana dingin ya. Dingin sekali dan sakit kepala kan, 5.000. Itu kayak saya juga kan manusia ya. Jadi saya boleh juga dong kena itu mountain sickness. Itu saya pakai tabung. Betul ya Pak Oscar ya? Biasanya jam-jam udara tipis itu antara jam 11 malam sampai jam 1 itu udara sangat tipis. Jadi kita punya jantung pompa kencang untuk mendapatkan oksigen untuk distribusi ke semua bagian tubuh, terutama otak. Jadi akhirnya dia pompanya kencang. Saya pernah di Tingri itu jam 1 tidurnya pakai jaket yang ekstrim gitu. Jaketnya sampai bunyi karena jantungnya berdebar kencang, terbangun, rupanya oksigennya kurang.
Tapi ketika kita atur nafas pelan-pelan, santai, akhirnya balik lagi ke normal. Jadi kita pembagian aja lah gitu, berapa orang itu satu tenda ini bisa 8 atau 10 orang gitu. Biar nyamannya sih 8 ya. 8 Ada orang. wifi juga ya, ada wifi. Harus eksis ya. Iya, tetap eksis pokoknya ya. Ya itu menarik juga untuk spot foto yang ke salju. Selepas dari base camp kan kita juga pengen happy juga ya mainan salju. Nah, ini ya. so lapas. Jadi kita untuk menuju ke perbatasan Nepal kita juga ada pas juga di ketinggian 5.200. Biasanya kalau bulan Oktober itu ada saljunya. Jadi kita bisa main-main di sini. Jadi jadi di highway itu hamparan salju semuanya. Itu menyenangkan sekali gitu karena kan itu benar-benar flat gunung-gunungnya di pinggirannya. Jadi itu nggak bisa di negara lain sih saya belum pernah lihat ya. Yang salju gitu. Di mana mata memandang itu salju. Kalau dari India itu hanya untuk ziarah orang India pergi ke Mount Kailas gitu. Jadi untuk turis lewat Nepal hanya bisa itu. Kebanyakan seperti ini. Jadi mereka mejanya agak rendah, bukan seperti meja makan biasa. Mejanya modelnya bentuknya sofa kayu dengan sedikit busa. Jadi pendek meja makannya. Suasananya seperti dekorasinya dekorasi dewa-dewa begitu. Sebenarnya ini juga bukan hanya restoran. Jadi kebetulan kami itu makan di sini di restoran ini juga malamnya nginep di sini juga. Jadi merangkap. Jadi tengah-tengah ini ada heaternya. Jadi kalau siang jadi restoran, malam kita tiduran di pinggiran. Seperti tadi yang tenda itu. Kalau bisa, nah ini. Jadi di Tibet ini yang mungkin orang belum banyak tahu, kalau mereka menikah itu satu keluarga misalnya 2 laki dengan satu keluarga lain 3 perempuan, mereka menikahnya langsung amplop begitu. Oh gitu. Kalau 2 lawan 3. 2 lawan 3 atau 1 lawan 2 atau berapa aja. 1 lawan 4 juga bisa. Tergantung lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa. Langsung jodohin. Karena kehidupannya keras, jadi mereka itu betul. Karena kehidupan keras, mereka langsung harus menikah seperti itu. Dan di foto saya ini kebetulan 1 suami dengan 2 istri. Umum lah, jadi di beberapa restoran ya ada seperti ini. Jadi ini memang salah satu khasnya sana. Dulu pilihannya cuma daging yak, tapi sekarang sudah banyak pilihan lain. Banyak pilihan lain ya. Ada banyak restoran lokal kayak Chinese restoran. Kita biasanya di setiap pemberhentian untuk lunch atau untuk dinner, kita biasanya makan mie ini. Gitu. Jadi setiap hari itu mie terus gitu. Betul, tapi rasanya juga kita bisa makan. Karena yang paling bisa kita makan ya buat orang Indonesia itu mie. Biasanya isinya tergantung, ada yang vegetarian atau isinya ada daging yaknya. Gitu. Dan itu itu sama seperti dumpling pada umumnya ya. Jadi dari semacam terigu ya. Jadi tepung. Jadi di dalamnya tuh isiannya itu yang vegetarian itu sama atau daging gitu. Dan makannya kita pakai sambal. Dan itu juga nggak hanya di Tibet sih sebenarnya, di Nepal juga kita di Bhutan juga kita makan itu. Jadi kalau kita ke Tibet semuanya pakai menteganya yak, minyaknya yak, dagingnya yak, semua pakai lemak. Nasi itu dimasak dengan lemaknya yak. Jadi semua pakai. Jadi kita awal-awal mungkin agak sedikit strong, tapi setelah sekian hari mungkin ya udah get along with it aja, jalanin aja. Agak strong lah ininya baunya. Oke, jadi musim quarter ini sebenarnya letaknya nggak jauh dari Old Town. Kalau dari alun-alun Jokang Temple itu sekitar 1,5 kilometer kita untuk menuju ke musim quarter. Dan di situ juga ada masjid. Jadi kalau orang mau sholat di masjid bisa ke sana. Terus ya namanya juga musim quarter. Jadi diisi oleh orang-orang Islam dan makanan itu halal. Dan khas sekali di situ ada sate ya. Sebenarnya itu satenya bukan dari Tibet, jadi orang-orang Muslim itu datang dari Xinjiang, dari Qinghai, mereka menetap di sana di kawasan musim quarter itu. Dan mereka kebanyakan bekerja sebagai daging. Oh gitu. Berarti jadi kalau mau beli kopi Muslim kopiah ya. Di sini ada ya. Betul. Kopiah khas ya. Mungkin kopiah khas orang Muslim di China ya. Atau Xinjiang enggak? Oh ya, ini cukup banyak. Di sana hampir merata. Di Beijing kan kita pasti lewat itu Food Plaza, ini kan ada jual ini yang juga sama lah mirip-mirip. Iya, kayaknya sih hampir di setiap kota di China juga pasti ada penjual sate Xinjiang nih ya. Ini biasanya kambing kan? Kambing ya, Oscar ya? Kambing. Ayam juga ada. Ayam juga ada ya?